Buat beberapa dari kita, mungkin masih menganggap monitor ini sebagai pelengkap aja buat PC ataupun laptop kita. Tapi bagi sebagian orang, terutama sebagian dari kita, monitor merupakan aspek penting yang wajib diperhatikan, apalagi terutama buat kita yang para gamers. Nah, oleh karena itu tadi Pichel akan bahas lagi nih sebuah monitor gaming dari ROG yang paling top banget nih buat memenuhi kebutuhan gaming kalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan bahas sebuah monitor gaming dari ROG yaitu ROG Swift PG259QNR. Monitor ini digadang-gadang jadi jawaban buat kita yang cari monitor yang nggak cuma ece-ece gitu ya, apalagi yang mau seriusan urusan gaming. Nanti Pichel akan bahas mulai dari bagian desain, fitur-fitur, dan juga pengalaman pribadi Pichel dalam mempergunakan monitor ini. Secara tampilan sih jelas, ini muncul dengan ciri khas ROG yang memang nggak nanggung. Dibalut dengan dominasi warna hitam dengan sudut-sudut tajam menjadikan monitor ini tuh menjadi langsung berasa aura gamingnya. Warna yang berbeda tampilkan di stand monitornya yang memiliki warna abu-abu gelap beserta juga dengan warna perunggu. Mulai dari sisi depan, kita akan dihadapkan dengan layar sebesar 24,5 inci yang dikelilingi oleh bezel dengan ukuran 0,1 cm di sisi kiri, kanan, dan juga atas. Tapi sayangnya ini tuh cuma bezel secara fisik aja. Karena untuk bezel layarnya sendiri ada juga yaitu 0,5 cm. Jadi totalnya bezelnya 0,6 cm gitu untuk kiri, kanan, dan juga atas. Sedangkan untuk bagian bawah ini ada bezel sebesar 1,9 cm yang ditemani dengan logo ROG dengan motif silver glossy finish. Bezel bawahnya ini juga dikatakan ada bahan anti glare sehingga pantulan cahaya dari layarnya ini tuh nggak mengganggu buat kita bermain. Dan di bagian belakang lah baru menarik banget nih tampilannya. Yang paling mencolok tuh jelas logo ROG-nya di sisi kiri dari monitor, atau kalau kita dari belakang, dari sisi sebelah kanannya gitu. Logo ROG-nya ini memiliki LED lighting yang sudah support akan Aura Sync dan memiliki beberapa template lighting juga. Tema utama dari bagian belakang ini sebenarnya tuh dibagi jadi dua ya teman-teman, yaitu ini dibagi secara diagonal, di mana sisi yang bareng sama logo ROG-nya ini tuh punya template yang futuristik begitu, sedangkan untuk yang di sisi sebelahnya ini ada garis-garis secara diagonal. Di sisi yang garis-garis inilah terdapat kendali untuk monitornya, yaitu ada 4 buah tombol beserta juga dengan 1 knob kendali berwarna perunggu. Dan masih di bagian belakang, tepatnya agak ke bawah, disinilah terdapat port-port untuk monitornya. Mulai dari sisi kiri terdapat port power adaptor, 1 port HDMI 2.0, 1 port DisplayPort 1.4, 1 port USB Type-B 3.0, 2 port USB Type-A 3.0, dan sebuah port earphone 3,5 mm. Selebihnya di sisi kanan ini terdapat Kensington Lock port untuk menjaga monitor ini nggak digondol oleh orang, dan ada juga sebuah LED indikator di sisi bawah, tepatnya di bagian kanan, dan 1 buah ambient light sensor di bagian atas dari monitornya. Kalau untuk segi desain, Pichel nggak bisa bilang banyak ya. Memang bagian belakangnya ini benar-benar luar biasa. Tapi agak zongnya kalau kita punya setup yang monitor ini menghadap ke tembok gitu. Jadi, nggak ada yang keliatin gitu. Monitor yang ngeliatin tembok. Dari segi materialnya sih, ini bagian luar monitornya banyak mempergunakan bahan plastik. Walaupun begitu, monitor ini tetap berasa berat dan juga bulky gitu. Tanpa mempergunakan stand-nya, monitor ini memiliki dimensi 55,7 x 33,0 cm, ketebalan 8,8 cm, dan berat 3,6 kg. Nah jelas, untuk bisa berfungsi maksimal, kita butuh stand-nya yang juga sekalian nambah tampilan kekar dari monitornya. Dengan monitor stand, maka dimensi monitornya ini akan langsung naik menjadi 55,7 dikali 37,9 cm atau hingga 49,9 cm kalau dalam posisi tertinggi. Dan juga ada ketebalan hingga 24,7 cm dan berat 7,1 kg. Nggak hanya sekedar gaya aja stand-nya, tapi ini juga berfungsi banyak banget, terutama dalam pengaturan layarnya. Monitornya ini memiliki fleksibilitas pengaturan layar mulai dari tilt, swivel, dan juga pivot. Untuk tiltnya sendiri mendukung 20 hingga minus 5 derajat, untuk swivel mendukung 25 hingga minus 25 derajat, dan pivot hingga 90 derajat. Stand-nya ini sendiri juga bisa diatur loh ketinggiannya hingga 12 cm ke bagian atas. Jadi ya pokoknya bebas banget lah ini untuk urusan angle untuk monitornya. Sayang aja sih monitornya ini nggak dilengkapi juga dengan gyroscope, jadi kalau misalnya kita putar dengan mode portrait gitu ya, nggak langsung berubah otomatis tampilannya. Oh ya, dan nanti di stand-nya ini juga ada loh, sebuah lubang untuk kabel manajemen biar kabelnya nggak melintang kemana-mana. Dan satu lagi, untuk tipe monitor PG259QNR ini yang kita review kali ini
itu tuh dia juga mendapatkan monitor clamp ataupun kayak mounting stand gitu lah ya untuk monitornya agar kita bisa mounting kepada pinggir dari meja. Dengan ini sih memang akan lebih menghemat tempat terutama buat kita yang punya space meja yang terbatas. Caranya kita tinggal lepas aja kaki-kaki logamnya ini di bagian bawah dan kita pasangkan dengan clampnya itu. Cuma pastiin aja ya, mejanya ini meja yang kuat buat menahan beban ataupun berat dari monitor ini. Setelah bahas desain, kali ini kita akan bahas ataupun fokus kepada bagian utama dari monitornya, yaitu layarnya. Monitornya ini memiliki ukuran 24,5 inci dengan resolusi Full HD atau resolusi 1920x1080 dan juga refresh rate hingga 360 Hz. Dan layarnya juga sudah dilengkapi dengan anti-glare sehingga tidak membuat kita terganggu, terutama dalam kondisi banyak cahaya. Dengan refresh rate hingga 360 Hz ini sih menjadi dambaan banget ya, terutama buat kita para pemain e-sport yang butuh akan respons cepat. Ditambah juga dengan kemampuan layarnya yang mendukung response time hingga 1 milisecond gray to gray, sehingga menghindari adanya ghosting ataupun ada tearing di layar kita. Lebih lanjut lagi, monitor ini sendiri mempergunakan panel layar dari Asus dengan kode AUS25B6. Spek panel ini sendiri tuh sudah memiliki color depth 8 bit yang support HDR dengan akurasi warna 97% sRGB, 71,7% DCI-P3, dan 73% Adobe RGB. Dan untuk urusan brightness, layarnya ini sudah support hingga 400 nits dan juga kontras rasio hingga 1000:1. Secara kualitas gambar sih memang di sini agak lemah ya, karena nggak terlalu vivid lah, layaknya layar laptop ataupun layar PC yang sudah support akan 10 bit dan juga kontras rasio yang tinggi. Namun ya ini kan memang tujuannya monitor gaming gitu ya, jadi ya udahlah, maklum aja. Nah, monitor ini juga bukan hanya sekedar cepet aja nih teman-teman, karena dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru dari Nvidia, nggak terbaru juga sih, tapi teknologi premium lah ya kita bisa bilang, yaitu Nvidia G-Sync. Yang belum paham, jadi ini tuh adalah teknologi dari Nvidia yang memungkinkan akan refresh rate yang adjustable sesuai dengan output dari GPU-nya. Sehingga ini akan meminimalisir akan screen tearing dan juga stuttering. Tapi sekedar catatan teman-teman, kalau G-Sync ini tuh nggak bisa langsung aktif begitu aja. Karena dia hanya berfungsi jika dikoneksikan dengan GPU dari Nvidia yang memang juga sudah support akan teknologi G-Sync. Belum selesai sampai di situ aja, karena memang monitor ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi Nvidia Reflex Latency Analyzer untuk membantu memonitor beberapa lama sih sebenarnya latency dari sejak kita klik tombol di mouse hingga terjadi respons di bagian layar. Ini tuh sangat berguna banget saat di game yang memang sudah support teknologi ini, seperti contohnya kayak Fortnite, Valorant, Apex Legends, dan juga beberapa game lainnya. Ya, kalau kita cuma main kayak Age of Empire, kayak Pichel gitu ya, yang kebanyakan main Age of Empire, main Anno gitu ya, ya udahlah. Dan lebih lanjut lagi, monitor ini memiliki beberapa pengaturan lebih lanjut via on-screen display menunya. Caranya nih kita tinggal tekan aja knob berwarna perunggunya tadi, nanti di situ akan ada menu seperti contohnya G-Sync Processor, Gaming, Image, Color, Input Select, Shortcut, Lighting Effect, dan juga System Setup. Jadi kita enak punya kendali penuh untuk monitor ini, mulai dari opsi basic seperti brightness, kontras, dan juga teman-teman sekaliannya gitu ya, hingga aktivasi teknologi yaitu Nvidia Reflex Latency Analyzer. Ada juga sih sebenarnya fasilitas tambahan untuk membantu para gamer, yaitu dengan submenu gaming, yaitu yang namanya Game Plus. Nanti ada fitur seperti contohnya crosshair, timer, stopwatch, habis itu ada FPS counter, dan juga display alignment buat membantu kita para gamer. Kan lumayan tuh ya, apalagi kalau misalnya kayak ada crosshair gitu di tengah layar buat senjata yang memang nggak disediain crosshair-nya. Jadi nggak perlu akan kayak ngeker-ngeker lagi gitu. Sekedar catatan bagi kita biar nggak bingung ya, kalau mau memaksimalkan refresh rate dari monitor ini, maka perhatikan juga kita mempergunakan port yang mana. Pastikan kita harus mempergunakan DisplayPort. Karena kalau kita pakai port HDMI 2.0 ini, saat ini tuh karena keterbatasan bandwidth yang ada, maka hanya bisa support hingga Full HD 1920x1080 dengan refresh rate 240 Hz. Sedangkan kalau kita pakai DisplayPort, maka bisa achieve maksimal hingga Full HD 1920x1080 dan juga refresh rate 360 Hz. Dalam beberapa kondisi, apalagi yang pakai port HDMI, cek juga apakah memang port HDMI di laptop ataupun PC kita ini sudah support akan HDMI 2.0. Karena kalau contohnya kayak Pichel test di beberapa laptop yang masih HDMI 1.4, maka akan lebih terbatas lagi, yaitu di refresh rate hingga 144 Hz. Dan kalau untuk urusan LED lighting, karena memang ini LED-nya bukan LED biasa, tapi ini sudah support Aura Sync, maka kita bisa koneksikan monitornya via kabel USB kepada laptop ataupun PC yang sudah terinstall akan Harmony Crate.
agar nanti kita bisa sinkronkan semua device untuk lighting effect-nya. Ya, at least minimal biar serasi kan ya, lighting effect antara keyboard, mouse, dan juga monitor gitu kan. Untuk di atas kertas sih jelas ya, spesifikasi layarnya ini bukan kaleng-kaleng. Bukan hanya sekedar cepat aja di refresh rate 360Hz dan juga response time 1 millisecond, tapi ditopang juga dengan teknologi dari Nvidia seperti G-Sync dan juga Reflex Analyzer. Sehingga ini membuat para pemain seperti pemain e-sport bakal seneng banget. Untuk akurasi warna sih juga memang sebenarnya nggak terlalu mengecewakan ya. Hampir 100% sRGB membuat monitor ini masih bisa juga lah diajak sekali-sekali buat editing. Urusan audio, sayangnya monitor secanggih ini tuh belum menyediakan akan speaker satu pun di sini. Yang tersedia di monitor ini hanyalah sebuah port 3,5 mm untuk headphone ataupun speaker, dan secara pribadi ya, Pichel nggak ngerti lagi deh alasannya itu kenapa. Tapi tetap aja agak mengecewakan banget sih di sini. Untuk urusan audionya, hanya ada pengaturan volume dan juga mute di menu on-screen display, tepatnya di sub-menu dari sistem setup. Selebihnya nggak ada lagi pengaturan ataupun informasi apa-apa soal audio dari monitor ini. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah urusan power ataupun daya. Monitor ini tenagai oleh daya dari power adaptor bawaannya yang memiliki daya 19 volt 4,74 ampere dengan total daya 90 watt. Adaptornya ini sendiri bagusnya nggak tergabung dengan monitornya, jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa, kayak misalnya rusak gitu ya, bisa lebih mudah gantinya. Sayangnya nggak ada indikator apa-apa saat kita sudah colokkan adaptor listriknya. Jadi kita harus pencet tombol powernya untuk ngetes apakah memang sudah ada power atau belum. Untuk kebutuhan daya sendiri tuh monitor ini nggak terlalu gede sebenarnya. Saat dipergunakan monitornya membutuhkan daya sekitar 27 watt. Jauh memang dari suplai daya yang disupport oleh adaptornya yaitu 90 watt, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Dan nanti ketika lagi standby ataupun dalam kondisi mati, maka monitor ini hanya mengkonsumsi daya di bawah 0,5 watt. Ya, jadi cincai lah kalau kita tetap colokin kepada adaptor listrik. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, monitor Asus ROG Swift PG259 QNR ini merupakan monitor gaming yang top banget buat kebutuhan gaming teman-teman sekalian. Apalagi kalau misalnya memang passionnya tuh di e-sport gitu ya, jelas ini pendamping yang sepadan banget buat gaming gear kita. Dengan bentuk yang jelas gaming banget yang bakal menjadi pusat perhatian gitu ya. Apalagi LED lighting-nya itu ya teman-teman yang kayak wah gitu ya. Dan juga refresh rate hingga 360Hz plus support Nvidia G-Sync dan juga Reflex Analyzer plus beberapa fitur lainnya menjadikan memang kombinasi yang komplit. Palingan beberapa hal yang jadi perhatian Pichel di balik segala hal yang positif-positif tadi. Pertama ya soal nggak adanya speaker di monitor ini. Agak gimana gitu rasanya monitor spek dewa begini malahan kurang di bagian audio. Ya, tapi bisa juga ya karena biasanya punya monitor gini nggak mungkin dong ngandelin speaker di monitor gitu ya. Tapi ya tetap aja lah, kalau ada kan lebih bagus. Dan yang kedua yaitu nggak adanya pengaturan lanjutan untuk monitor ini via Armoury Crate, sehingga kayaknya agak sayang aja gitu. Di aplikasinya kan kita hanya bisa atur LED lighting-nya aja, dan nggak ada lagi gitu kayak pengaturan-pengaturan lanjutan, seperti contohnya kayak brightness, dan juga teman-teman sebangsa senegaranya gitu. Harusnya kan kalau ada ya bagus gitu, kan udah sekalian ya colokin USB gitu ya ke PC ataupun laptop. Selebihnya sih nggak usah Pichel jelasin lagi ya, karena udah pasti lebih tahu deh teman-teman pasti ngelihat spek dan juga dengerin yang Pichel dijelasin tadi. Monitor ini sendiri tuh dibanderol dengan harga 15,8 juta rupiah saja teman-teman. Saja 15,8. Di harga segitu buat kita yang memang kaum mendang-mending pasti akan udah langsung bilang, "Yok, lebih mending beli laptop aja lah bang. Udah dapet komplit semua, bukan cuma layar doang." Tapi ya balik lagi teman-teman, memang monitor ini bukan buat semua orang. Buat Pichel aja agak berasa keringet dingin sih, memang dekat dengan monitor ini. Tapi ya buat kita para gamers garis keras, apalagi yang memang menjadikan e-sport menjadi mata pencahariannya, ya harga segitu nggak masalah sih sebenarnya. Kayak Pichel sih yang matanya newbie begini sih, ngeliat 360 kayak agak gimana gitu. Nggak kelihatan bedanya kayaknya. 100 Hz aja kayak 144 udah kayak wow. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan monitor Asus ROG Swift PG259 QNR. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video dari Pichel berikutnya.
Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang suka game, bisa kunjungi channel kita yaitu Pical Main Game, karena di sana Pical bahas soal konsol, arcade, dan juga segala macamnya. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, seperti vlog begitu, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gila guys, Ush. Kenceng banget layarnya, kenceng banget. Coba kalau touchscreen-nya udah jadi kayak iPad, main Homescape.